Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur kemarin banyak yang merayakan Imlek. Saya percaya anugerah Tuhan terus menaungi keluarga Bapak Ibu semuanya. Amin. Saya percaya Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Tapi jangan lupa selama kita memasuki tahun 2024, kalau ada yang bilang masa depan kita sebagai orang Kristen akan semakin baik, itu jangan dipercaya saudara ya. Karena Alkitab sudah menulis bahwa dunia ini akan menjadi semakin jahat. Jadi kalau hidup kita ini nanti akan dinubuatkan semakin mudah, udah pasti berbohong saudara. Karena apa? Hidup kita, dunia ini semakin jahat. Otomatis kalau dunia jahat, kita hidup di dalam dunia, pasti dunia akan berdampak jahat buat kita. Tuntutan hidup akan semakin besar. Orang-orang akan semakin jahat karena tuntutan hidup tadi, orang-orang semakin jahat. Nah, sebelum saya masuk firman Tuhan saudara, saya mengingatkan bahwa di tahun 2024, hari semakin jahat. Sehingga tugas kita sebagai orang yang percaya adalah kita harus lebih banyak waktu untuk berdoa. Jadi kadang orang itu suka menipu diri sendiri ya Bapak Ibu. Oh iya, saya bekerja pun juga berdoa. Saya sekolah juga berdoa. Saya di kantor juga sebenarnya berdoa. Bahkan saya nonton film pun tuh bisa berdoa. Itu menurut saya saudara, menipu diri sendiri. Karena apa? Tidak mungkin orang bisa berdoa itu sambil nonton TV, konsentrasi itu tidak mungkin saudara ya. Saya pun misalkan saya sering ngomong sama Tuhan, Tuhan aku main Facebook kadang juga baca-baca renungan kok. Itu kan sudah berdoa sih. Jadi tapi dalam hati saya menipu diri saya sendiri saudara. Bahwa kita berdoa itu sungguh-sungguh harus sediakan waktu khusus. Entah mau saudara pagi atau malam. Karena apa? Dunia ini semakin jahat. Amin saudara. Mulai hari ini, mumpung masih awal tahun saudara, tidak terlambat saya mengingatkan supaya kita semua sungguh-sungguh berdoa. Kadang-kadang godaannya setan itu saudara. Mungkin setan itu tidak mengganggu saudara untuk berbuat zina, berbuat cabul, mencuri, terus mungkin merampok. Enggak saudara. Tapi kadang-kadang juga orang-orang di sekitar kita itu seringkali membuat iman kita hancur enggak saudara? Banyak loh kita hidup sebagai suami istri. Suami kadang kita punya suami atau istri. Seringkali lewat perkataannya membuat iman kita hancur enggak? Sering loh saudara. Itulah pentingnya kita berdoa. Supaya waktu kita menghadapi orang-orang di sekitar kita, itu kita bisa merespon dengan pas sesuai firman Tuhan. Kalau enggak, saudara akan merespon itu kadang-kadang dengan apa? Tersandung saudara. Saya beberapa waktu yang lalu, jujur saudara, saya mengalami kekeringan rohani yang luar biasa. Saya hampir tidak pernah bersentuhan dengan yang namanya hal-hal yang rohani saudara. Kelihatannya Bapak Ibu lihat saya melayani, mungkin katanya, wah musiknya luar biasa. Tapi sebenarnya saya sedang dalam kekeringan rohani. Saya begitu melihat kalau ada orang jatuh gitu ya saudara. Ada orang-orang yang saya pikir rohani ternyata perbuatannya tidak sesuai. Waduh, responnya itu cuma dua macam. Kita ini akan semakin down dalam pelayanan. Aduh wis orang-orang ini isinya kayak gini tok. Bikin orang males ke gereja. Benar nggak kita ngerasa gitu saudara? Wah orang-orang terdekat kita yang kita anggap rohani, tapi ternyata melakukan hal-hal yang seperti ini. Kita kan merespon, kita lihat seperti itu. Kalau kita nggak punya waktu doa, kita kan down loh saudara, sungguhan. Kita kan down luar biasa. Waduh, percuma aku hidup di dalam lingkungan gereja. Misalkan saudara nanti punya suami atau istri yang segereja, yang sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi seketika mengecewakan kita, itu akan membuat iman kita hancur dan down. Kalau kita tidak punya waktu berdoa kepada Tuhan. Tapi respon yang kedua, sebaliknya saudara. Kalau ada orang yang jatuh, kalau kita tidak punya waktu untuk berdoa, kita akan bersyukur bahwa kita tidak jatuh. Dalam artian apa? Kita akan merasa lebih baik daripada orang-orang yang
jatuh tadi. Tuhan, aku bersyukur ya, ternyata orang itu welek, ternyata orang itu jahat, ternyata aku bersyukur aku nggak seperti dia. Itu setan sudah paling seneng kalau kayak gitu, saudara. Kalau ada orang jatuh, orang itu paling seneng kalau kita merasa lebih suci daripada orang yang jatuh tadi. Setan itu tidak perlu saudara menggoda saudara itu melakukan tindakan-tindakan yang kriminal. Cukup saudara lebih merasa kudus daripada orang lain. Setan sudah tepuk tangan. Ngerti maksud saya, saudara? Jadi penting sekali kita mengawali tahun ini dengan berdoa. Amin, saudara. Nah, saya mau mengawali khotbah saya hari ini, saya beri judul namanya menguasai lidah. Saya ajak, mumpung kita baru tanggal 12 Februari, kita baru sekitar 42 hari melewati 2024. Saya mau ajak kita flashback sedikit ke tahun 2023 atau tahun-tahun sebelumnya. Dari sekian banyak masalah yang kita alami tahun 2023 atau tahun-tahun sebelumnya, berapa banyak masalah yang kita hadapi karena kita tidak bisa menjaga lidah kita? Saudara, coba angkat tangan. Kok angkat tangan? Coba direnungkan. Selama tahun 2023, kita pasti banyak mengalami masalah, benar nggak? Persoalan, konflik. Dan berapa banyak masalah-masalah itu yang disebabkan karena kita tidak bisa menjaga lidah kita. Maksudnya bukan soal lidah itu lidah makan, saudara ya. Ya jelas kalau misalkan saudara tidak menjaga lidah karena soal makan, ya itu pasti sakit. Bukan itu tapi yang dimaksud dalam Yakobus ini. Coba renungkan saudara. Kalau saudara hidup berumah tangga, dari sekian banyak pertengkaran di rumah tangga, berapa persen yang timbul karena kita tidak bisa menjaga lidah kita? Kalau saudara mulai sadar, oh iya ya, ternyata selama tahun-tahun lalu, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan keluargaku, kehidupan pekerjaanku, seringkali karena kita tidak menjaga lidah. Lidah kita ini lidah yang jahat. Ada orang tua dan anak bisa cocok tinggal serumah, tapi karena tidak menjaga lidah, akhirnya tidak cocok. Ada suami istri yang rukun, tiba-tiba karena perkataan 1-2 kecap, cerai. Ada enggak kayak gitu, saudara? Ada loh. Cerai, rukun terus. Sekecap 2 kecap. Sekecap 2 kecap, rumah tangganya bubar. Lidah kita ini lidah yang jahat, saudara. Kalau enggak jahat, tidak mungkin ada peringatan ini dari Tuhan. Kenapa lidah kita yang jahat? Sebelumnya saya mau tunjukkan statistik ya saudara. Statistik ini nggak tahu orang caranya gimana surveinya. Tapi yang saya mau tunjukkan adalah kalau pria dalam sehari, pria ya saudara ya, pria dalam sehari itu bisa ngomong sampai 7.000 kata. 7.000 kata saudara. Jadi misalkan aku mau makan, itu dihitung 3, saudara ya. Makanannya kok gak metu-metu, itu berapa, saudara? Makanannya kok gak metu-metu. 7.000 ini kelihatannya besar, saudara. Tapi kita renungkan, dikit loh ternyata. Kadang-kadang bisa lebih, benar gak? Ya apa saya rasa makanannya kok gak enak, ini berapa, saudara, ngomongannya tadi? Banyak, saudara ya. Pria, itu 7.000 kata, per hari. Lah kalau wanita, saudara bayang, coba cek di Google, 20.000 kata per hari. Ini masih pria, wanita, saudara. Kalau istri berapa, saudara? 40.000 paling ya. Jadi prianya 7.000, istrinya 40.000. Apa enggak modern, saudara suaminya? Tapi sayangnya ini statistik kadang-kadang cuma secara psikologi, saudara.
Tapi namanya manusia berdosa, bisa berkali-kali lipat. Benar enggak saudara? Semakin kita ngomong, semakin banyak kita ngomong, pasti akan semakin keluar hal yang jahat. Nah, jadi ini peringatan untuk kita di awal tahun, enggak terlambat saudara, supaya kita menjalani hari-hari ke depan dengan menjaga lidah kita sungguh-sungguh. Ada orang ngomong, namanya orang cari pembenaran ya saudara. Wah, kalau kita ngomong kasar, ngomong yang nggak peduli perasaannya orang lain, kita sering kali ngomong apa? Oh Tuhan Yesus saja loh, ngomongnya juga kasar kok, nggak peduli sama orang lain kok, kadang-kadang ngomong anjing atau apa. Loh saudara, kalau saudara meneladani Yesus, jangan separuh-separuh. Memang ngomongannya Tuhan Yesus paling gampang diteladani kalau soal negur, ngamuk-ngamuk itu paling gampang diteladani saudara. Tapi banyak sifat-sifat Tuhan Yesus yang lain yang sulit kita teladani. Kalau saudara mau cari pembenaran dari semua dosa kita, saudara mau cari pakai ayat Alkitab dengan cara yang salah, pasti akan ada pembenarannya. Benar enggak saudara? Contoh, saya disuruh diet. Padahal saya sudah mulai beberapa hari ngurangi makan saudara. Kelihatan kurus toh? Enggak ya? Lah enggak saya tak turun saudara. Dikit. Tuh dikit rek. Padahal kalau saya mau cari pembenaran saudara, Tuhan Yesus ngomong apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Kalau saya mau cari pembenaran di Alkitab bisa enggak? Bisa. Oh iya Tuhan, tubuhku kan memang bait Allah, makanya tak bikin oseng gede gitu. Kalau mau cari pembenaran, pasti ada saudara. Kita mau dosa apapun, cari pembenaran di Alkitab, pasti ada. Namanya orang berdosa kok, lihat segala sesuatu bisa untuk mendukung dosanya. Jadi, oh Yesus saja ngomongnya juga gitu kok, tas-tas tidak peduli perasaannya orang lain kok. Ya saya cuma ngomong sih, ya ada benernya sih ngomong kayak gitu. Cuma kenapa sih kok gampang sekali meneladani Yesus tuh dalam soal ngomongnya kasar? Kok enggak neladani yang lain-lain? Apa Yesus tiap hari itu sukanya ngamuk-ngamuk terus? Enggak toh saudara. Jadi hati-hati, ini peringatan yang penting hari ini. Bahwa kita harus menjaga lidah kita. Saya ajak buka sama-sama di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-13. Pasal yang ketiga. Nah, saya kasih pengantar dulu saudara. Kitab Yakobus ini, surat Yakobus ini, dulu waktu zaman bapak-bapak gereja yang namanya Martin Luther itu saudara. Dia mau waktu baca kitab Yakobus ini, kayaknya tuh pengen nyobek Alkitabnya. Pernah dengar enggak namanya Martin Luther saudara? Bapak gereja Protestan, pendiri gereja Protestan seperti yang kita yakini sekarang. Itu baca kitab Yakobus, itu mau nyobek saudara. Karena apa? Dia dulunya dengar berita kasih karunia. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, tapi semata-mata karena kasih Tuhan. Itu dia ulang-ulang terus-menerus. Jadi begitu, tapi salahnya saudara, begitu ada kalimat teguran dari Tuhan, begitu ada peringatan yang keras dari Tuhan, masalah hidup kekristenan kita, dia merasa, oh ini kitab perbuatan ini. Jadi harus disobek. Dia mau marah, nyobek, untungnya nggak jadi, saudara. Karena apa? Kitab Yakobus ini, menurut saya dalam tanda petik, seperti semacam penyeimbang dalam kekristenan kita. Kita sering dengar, kamu diselamatkan karena anugerah. Kasih Allah itu tidak bersyarat. Kasih Allah itu besar, nggak ada batasnya. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu. Nah, kalau kita dengar seperti itu terus tanpa pengertian yang benar, maka kita akan jatuh kepada hidup yang sembarangan. Makanya Yakobus mengatakan iman
tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mau kenal Tuhan, kita sudah mengaku terima kasih karunia-Nya Tuhan, maka kitab Yakobus mengatakan, jaga hidupmu. Jadi saya waktu menyampaikan ini tuh sebenarnya takut, saudara. Saya ngomong hari ini bahayanya lidah, atau saya turun mimbar, saya bersalah dalam perkataan, saudara akan tersandung pasti. Ini tidak mudah, saudara. Jadi, gajah dibelangkoni bisa khotbah, gak bisa ngelakoni gitu. Nah kalau saya suruh ngelakoni dulu baru bisa khotbah, ya saya tidak mungkin bisa khotbah, saudara. Karena hidup saya juga masih penuh dosa. Saya tidak bisa berdosa lagi kalau saya mati. Jadi waktu saya mati nanti baru bisa khotbah. Kalau misalkan kita berpikir seperti itu loh, saudara. Tapi peringatan yang saya mau bagikan hari ini berlaku untuk saya juga, Bapak Ibu semuanya. Jadi tulisan penulis Yakobus ini mau mengajarkan kepada kita, ketika saudara mengaku orang yang beriman kepada Kristus, jaga hidup kita, jaga lidah kita, jaga perkataan kita. Amin, saudara. Saya bacakan Yakobus pasal 3 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ada masalah apa di dalam kitab Yakobus, saudara? Di jemaat penerima surat Yakobus, waktu itu konteksnya banyak sekali orang-orang itu di dalam jemaat, banyak yang mau menjadi orang yang menonjol, saudara. Mau mengajar, mau khotbah, mau mengambil peranan yang sangat penting dalam sebuah jemaat. Sehingga mereka dikatakan, jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Karena sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Otomatis, saudara, kalau jadi orang yang menonjol di sebuah jemaat, kehidupannya akan disorot. Dan biasanya kalau orang yang sudah berkhotbah seperti saya ini, dalam khotbah itu pasti akan ada penghakiman, saudara. Dalam khotbah itu akan ada teguran. Dan kalau saya sudah tahu apa yang saya harus tegur kepada Bapak Ibu, saya pun juga akan dituntut lebih banyak oleh Tuhan. Kalau saya sudah mempelajari hari ini menguasai lidah, maka lidah saya juga dituntut untuk lebih hati-hati dari Tuhan. Makanya Yakobus itu memperingatkan, jangan suka menjadi guru. Bukan tidak boleh, saudara. Tapi kalau jadi guru, siap-siap. Jadi orang-orang, misalkan orang tua pun juga guru, saudara. Karena mengajarkan kepada anaknya, mengajarkan anaknya mana benar, mana salah. Ini yang baik, ini yang nggak baik. Itu dituntut lebih besar oleh Tuhan. Akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Bahasanya gampang, saudara, tidak perlu diartikan macam-macam. Kalau bisa menguasai lidah, maka seluruh tubuh kita bisa dikuasai. Jadi sangat omong kosong kalau ada orang yang, oh ya kelemahanku ini lidah, omonganku memang gini, tapi aku menguasai banyak, penguasaan diri yang lain-lain itu bisa. Itu sudah pasti omong kosong, saudara. Karena orang yang tidak bisa menguasai lidah, otomatis tidak bisa menguasai seluruh hidupnya. Ini firman Tuhan loh, saudara. Kalau tidak terima silakan bantah firman Tuhan. Ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dikasih perumpamaan, kuda itu badannya gede, cuma dikendalikan dengan satu alat kekang di mulutnya. Kalau itu sudah kita bisa pegang, otomatis seluruh badannya bisa disetir, diatur. Berikutnya, dikasih perumpamaan lagi. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Perumpamannya lebih besar lagi. Kapal yang besar,
Zaman dulu belum ada Titanic, saudara ya. Tapi kapal yang besar cuma dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Itu analoginya, saudara. Berikutnya, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Benar, saudara, ini tidak perlu ditafsir, tidak perlu dimengerti sulit-sulit, saudara. Kebakaran hutan yang kemarin di Bromo itu sampai padang hijau itu, semua bermula dari cuma percikan api, benar nggak? Dan itulah lidah kita. Kita ngomong lidah kita jahat, lidah kita berdosa. Sekali kita ngomong dosa dengan lidah kita, maka perkara-perkara yang besar itu akan timbul. Berikutnya, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi lidah yang berdosa memang sumbernya dari si jahat dan juga dosa yang pernah ada dalam hidup kita. Saya tidak sedang mengajarkan bahwa lidah kita ini lidah berkuasa dalam arti kalau kita perkatakan sesuatu, misalkan kita pengen mobil yang bagus, hei, aku perkatakan lidah yang bagus terus jadi. Saya tidak mengajarkan seperti itu sama sekali, saudara. Bahkan saya menentang. Karena lidah kita ini bukan lidahnya Tuhan. Nggak bisa saudara memperkatakan, oh aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Itu namanya sugesti dalam diri kita. Dan itu bukan kuasa Tuhan, saudara. Saya sama sekali tidak mengajarkan itu. Tapi yang dimaksud oleh Yakobus, karena perkataan kita ini bisa menimbulkan kerusakan yang besar. Jadi dalam arti lidah kita berkuasa, itu kalau kita nggak pakai dengan benar, akan merusak banyak hal. Saya katakan di depan, rumah tangga bisa rusak karena kalau kita tidak menjaga lidah kita. Pelayanan gereja, saudara, bisa rusak karena lidah kita. Pekerjaan kita bisa rusak karena lidah kita. Pelayanan sudah dibangun besar-besar, karena ada lidah yang nggak dijaga, bisa hancur nggak? Bisa. Gereja sudah dibangun besar-besar, karena bisa nggak sedetik omongan, sekecap, dua kecap omongan, bisa hancur nggak? Bisa. Anak kecil, baik, karena sekecap dua kecap omongan kita bisa jadi trauma enggak? Menimbulkan luka enggak dalam dirinya? Bisa. Ayat yang ke-7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Berikutnya, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Slide yang pertama, mengapa kita hari ini harus menguasai lidah, saudara? Yang pertama, karena kita dituntut bertanggung jawab dengan lidah kita. Kalau khususnya orang-orang yang berada di mimbar, saudara, saya pengkhotbah, mungkin worship leader, mungkin pemain musik, semuanya. Di satu sisi kita memuji Tuhan, tapi di sisi lain di rumah bisa nggak kita mengutuki Tuhan? Bisa, saudara. Di satu sisi kita menyanyikan puji-pujian supaya orang yang lemah dikuatkan. Tapi di satu sisi, waktu kita pulang, ketemu orang yang lemah, bisa jadi tambah hancur nggak karena perkataan kita. Dan itu semua nggak masuk akal, saudara. Kenapa? Keluar dari mulut yang sama. Keluar dari mulut yang sama loh. Jam 10, ibadah, nyanyi puji Tuhan, yang lemah dikuatkan. Sampai rumah, mulut yang sama, bisa nggak menjatuhkan orang lain? Ini sesuatu yang bahaya dalam kehidupan Kristen, saudara.
Kenapa kita hari ini Yakobus memperingatkan? Karena setiap perkataan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya nggak ngomong ini bicara keselamatan, saudara ya. Tapi entah bagaimanapun juga, lidah kita ini akan dituntut pertanggungjawabannya. Dan lidah kita ini, waktu kita ngomong, Tuhan itu bekerjanya natural, saudara. Kadang-kadang kalau kita tidak menjaga lidah kita, konsekuensinya itu bukan ditanggung Tuhan, saudara. Tapi kita yang nanggung, saudara. Kalau kita ngomong salah, kita nanggung akibatnya. Dan itu salah satu bentuk kenapa kita dibawa untuk bertanggung jawab dengan lidah kita. Apakah lidah kita membawa sesama melihat Allah atau sebaliknya? Kenapa hari ini saya menyampaikan ini penting? Karena yang pertama, manusia dituntut pertanggungjawaban atas akibat dari lidahnya. Ayat yang pertama. Yang kedua, lidah manusia itu berkuasa melakukan dampak yang besar, ayat 5, bahkan bisa menghancurkan banyak hal yang baik. Saudara, saya kemarin waktu mempersiapkan khotbah ini, saya belajar. Dan satu artikel itu mengatakan, saudara tahu presidennya Tiongkok, namanya Mao Zedong. Tahu saudara ya? Benar enggak ya presiden Tiongkok? Mao Zedong, Mao Zedong. Ya intinya itulah, tokoh penting di dunia, namanya Mao Zedong. Itu menurut sejarah, saudara, dia itu sebenarnya anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu rajin. Tapi suatu ketika, guru sekolah minggunya itu nyebut anak ini sebagai anjing kuning. Nggak tahu bahasa Cinanya apa ya, anjing kuning. Dilokno gitu, saudara, anjing kuning. Dan sejak saat itu, dia sangat benci dengan kekristenan. Dan sampai sekarang, sudah meninggal. Sampai sekarang sudah meninggal. Sampai akhir hidupnya, dia jadi orang yang betul-betul menentang kekristenan. Dan saya nggak tahu di hadapan Tuhan, guru sekolah minggunya tadi seperti apa pertanggungjawabannya. Saya sangat orang yang kalau saudara tahu, percaya dengan yakin soal predestinasi. Bahwa kita bisa percaya, kita bisa mau diajar, kita mau percaya dan menerima anugerah Tuhan. Itu sepenuhnya karena Tuhan yang beranugerah. Saya sangat percaya. Tapi Alkitab juga menulis, saudara. Perkataan kita ini juga membuat, akan berdampak kepada keselamatan seseorang. Jadi, kalau kita percaya predestinasi, bukan berarti perkataan kita boleh sembarangan. Contoh, saudara, suatu saat ada orang jemaat baru di sini. Terus kita ini sembarangan ngomongnya. Wah, kok gendut ya? Wah, kok gendut ya? Mari makan apa ini? Kok suwe nggak datang? Terus ketok gendut. Mari gitu, orangnya nggak mau ke gereja, saudara. Jadi benci sama gereja. Hati-hati, saudara. Saya memang percaya bahwa kalau orang itu sampai keluar dari imannya kepada Tuhan, itu karena memang dia tidak mendapat anugerah. Tapi jangan lupa, kita juga bertanggung jawab loh, saudara. Saya akan tunjukkan ayatnya nanti. Saya ngomong ini merinding, saudara. Jangan sembarangan. Oh, ada orang datang. Oh, nggak mau balik gereja lagi karena ya memang nggak dapat anugerah dia. Padahal karena kita salah ngomong kepada orang itu. Hati-hati, saudara ya. Kalau Tuhan itu sudah menentukan, bukan berarti kita tidak bertanggung jawab. Justru karena kita mengenal kasih karunia Tuhan, seharusnya kita berbelas kasihan terhadap orang-orang di sekitar kita, supaya dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Supaya dia mau beribadah di tempat ini, apa caranya kita menyambut orang baru dengan baik. Karena sekali lagi, lidah kita berbahaya, lidah kita dituntut Tuhan bertanggung jawab. Bisa bayangkan, saudara, orang-orang yang dulunya Kristen, terus karena perkataan orang-orangnya di gereja yang tidak membangun imannya, lalu dia keluar dari gereja. Benar dia orang yang tidak memperoleh kasih karunia, tapi mulut orang itu, saya ingatkan sekali lagi, diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan.
Nanti saya tunjukkan ayatnya, saudara, sungguhan. Nah, soal lidah ini, saudara, masuk bagian berikutnya. Soal lidah, ini seringkali kita beranggap bertabrakan juga dengan ajaran-ajaran dunia yang salah. Ajaran-ajaran dunia yang salah ngomong soal lidah. Saya temukan dua hal ajaran dunia yang salah tentang bagaimana kita menguasai lidah. Orang itu suka ngomong gini, saudara. Wes, daripada kamu ini kakean ngomong, wes lebih baik diem. Benar enggak, saudara? Daripada kamu kakean ngomong, mending diem daripada kamu melukai perasaannya orang lain. Itu ajaran dunia, saudara. Kelihatannya baik enggak? Baik, satu sisi baik, saudara. Tapi Alkitab itu sayangnya seringkali bertabrakan dengan ajaran dunia. Kesannya ini ada kesalahan ajaran dunia ini, dia ngomong gini loh. Kamu kalau ngomong salah, mending diem. Pilihannya kesannya kayak cuma dua, saudara. Ngomong yang benar atau diem. Ngomong yang dosa atau diem. Padahal bisa nggak kita ngomong tapi yang baik? Bisa nggak? Alkitab itu bukan cuma ngelarang kita ngomong yang salah, saudara. Tapi Alkitab juga ngomong, gunakan lidahmu untuk berkata-kata, untuk menegur, mengingatkan, bersaksi, membangun orang lain. Nah, kadang-kadang kalau orang tidak diajari doktrin dosa, seakan-akan dosa kita baru bisa disebut dosa kalau kita melanggar perintah Tuhan. Benar enggak? Misalkan Tuhan tuh ngomong, jangan berzina. Terus kita berzina, baru disebut dosa. Itu yang seringkali kita salah, saudara. Dosa itu kok cuma kita bayangkan kalau kita melanggar sesuatu. Ini tidak boleh kita lakukan, itu baru dosa. Tapi Alkitab ngomong, kalau kamu disuruh sesuatu, tapi tidak melakukan, juga berdosa. Jadi ajaran dunia ini berbahaya, saudara. Kamu daripada kakean ngomong, lebih baik diem. Padahal firman Tuhan itu bukan nyuruh kita diam loh, saudara. Firman Tuhan bukan nyuruh kita motong lidah kita, sehingga kita nggak ngomong, masih bisa WA. Tetap WA-nya nyakiti orang lain. Bukan, saudara. Tapi bukan disuruh potong lidah kita, sehingga kita nggak bisa ngomong. Alkitab tuh ngomong, gunakan lidahmu untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Jadi ajaran dunia ini nggak bisa berlaku dalam hidup kita, saudara. Malah salah. Tuhan tuh ngomong, kalau saudaramu lemah, gunakan lidahmu untuk membangun. Kalau saudaramu ada yang sedih, gunakan kata-katamu untuk menghibur. Kalau nggak kita lakukan, kita berdosa. Ngerti, saudara ya? Jadi, dunia ini mungkin ada yang moralnya baik. Daripada kamu kakean ngomong, kamu mending diem aja lah. Makanya ada orang-orang itu introvert ya, saudara. Di mana-mana kalau kumpul tuh diem, terus di pojokan main HP gitu. Loh, kok diem aja ya, daripada aku kakean ngomong. Padahal ya, saudara, orang-orang kalau kumpul, saudara sebagai orang Kristen ditempatkan di satu tempat. Tujuannya untuk bersaksi. Tujuannya untuk melayani. Tujuannya untuk membangun orang-orang di sekitar kita. Ini ajaran dunia, saudara. Nanti saya akan tunjukkan yang lebih serem lagi. Jadi, solusinya menguasai lidah bukan kita jadi orang yang pendiam. Tapi kita harus jadi orang yang menggunakan lidah untuk memuliakan Tuhan. Saya mau tunjukkan ayat di dalam Perjanjian Lama. Yeskiel pasal 3 ayat 18. Serem, saudara, ini. Nanti ada yang lebih serem lagi. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya,
Tetapi aku, Tuhan, akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Saya baca ini terus terang sangat merinding, saudara. Karena apa? Di keluarga besar saya, saudara, masih banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saya sering kali mikir, wes aku nggak bisa banyak ngomong lah, takutnya nanti tersinggung. Hati-hati, saudara. Itu prinsip dunia berlawanan dengan firman Tuhan. Ayat ini jelas ngomong loh, kalau kamu sudah tahu jalan keselamatan melalui percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus Anda di keluarga besar itu ada yang tahu orang ini belum kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi saudara lebih memilih diam. Saudara bisa tahu ayat ini ngomong apa. Kalau orang tidak, saudara tahu orang berdosa yang sesat jalannya di dalam keluarga besar kita, tapi kita memilih diam. Dengan takut karena kita takut menyakiti hatinya. Saudara, kalau nanti orang itu mati tanpa mengenal Tuhan, saudara akan dituntut pertanggungjawabannya. Saya nggak tahu pertanggungjawabannya seperti apa, saudara ya. Karena saya belum pernah naik ke surga. Tapi yang saya maksud, hari ini, kalau kita tahu orang-orang di sekitar kita yang belum kenal sama Tuhan, yang belum tahu jalan kebenaran, kalaupun saudara hari ini masih bergumul untuk ngomong, jangan lupa saudara bawa di dalam doa. Supaya saudara diberi keberanian untuk bersaksi. Tidak gampang, saudara. Saya pun ini tipe orang yang bukan sanguin ya, saudara. Kemana-mana kalau ada orang suka ngomong yang cari pembicaraan gitu. Saya pun lebih, kalau disuruh lebih milih diem daripada banyak ngomong. Tapi Alkitab ngomong, kalau kamu tahu saudaramu ini sesat, kalau tahu saudaramu itu jahat dan salah, tapi kamu gak gunakan mulutmu untuk menegur, kita akan dituntut pertanggungan jawab. Saya nggak tahu modelnya pertanggung jawabannya seperti apa, saudara. Tapi ini peringatan keras. Solusinya untuk menguasai lidah bukan kita memotong lidah kita jadi orang pendiam, saudara. Tapi sungguh-sungguh kita mau gunakan lidah kita dari yang jahat menjadi lidah yang baik. Untuk membangun, untuk bersaksi, untuk mengingatkan orang dari kesalahannya. Kadang-kadang orang kalau mengingatkan kesalahan itu dipikir menghakimi, saudara. Wah, emangnya kamu kalau memperingatkan aku ini kamu dewe kebenaran dah, gitu. Seringkali kan ngomong kayak gitu, saudara. Wes lah, gak usah banyak ngomong itu loh, hidupmu urusono dewe. Ngurusi hidupnya orang lain. Belum tentu orang lain tuh kepengen kurus. Ngurusi terus hidupnya orang lain. Kamu dewe loh, gak kebenaran hidupmu. Nah, orang Indonesia ini celakanya gini, saudara. Seringkali kebenaran omongannya orang itu ditentukan oleh siapa yang ngomong, benar gak? Misalkan saudara ini, saya tanya lah, misalkan yang khotbah di sini. Sorry, misalkan saudara berobat ke dokter. Saudara milih diobati tukang tambal ban yang baik, atau diobati dokter tapi maling. Harusnya kan milih dokter, saudara, benar enggak? Tapi orang Indonesia ini seringkali memilih diobati tukang tambal ban yang baik. Karena orang itu suka melihat hidupannya orang lain dulu. Oh, kamu kalau baik baru tak denger no omongannya. Bener enggak? Oh, kalau kamu baik baru tak denger no omonganmu. Masuk akal, soalnya kamu baik. Jadi kadang-kadang kalau hamba Tuhan, saudara membedakan hamba Tuhan ini sesat, hamba Tuhan ini baik. Seringkali saudara membedakannya cuma berdasarkan kelakuannya pendeta itu. Padahal nggak bisa, saudara. Kalau hamba Tuhan ngomong jangan berzina, meskipun dia sendiri berzina, perkataannya tetap firman Tuhan enggak? Jangan berzina. Tetap. Jangan sampai gini, oh ada yang ngomong boleh berzina, oh iya benar soalnya orangnya baik. Jangan sampai gitu, saudara. Karena penentu kebenaran tuh isinya omongannya bukan orangnya. Jadi jangan takut
kita bersaksi, mengingatkan kesalahan orang, menegur, jangan takut saudara. Memang tidak gampang. Itu yang pertama saudara, ajaran dunia yang salah. Yang kedua, yang lebih serem. Yang lebih serem, ajaran dunia yang salah yang kedua. Nah, ini yang saya yakin paling sering diomongkan. Perkataan dosa nggak masalah, lidahnya rusak, lidahnya kotor, nggak masalah. Yang penting hatinya baik. Sering nggak dengar ngomong kayak gitu, saudara? Ini filsafat dunia, cara menilai dunia. Gak apa-apa lah iku lambene kok comberan, yang penting atine wapi. Bener nggak? Yang nggak apa-apa lah hatinya wis kayak comberan, yang penting hatinya baik. Saya cuma ngerespon saudara, saya tantang. Coba cari kalau ada orang yang beneran gitu saudara. Mulutnya penuh sumpah serapah sampah, tapi hatinya baik. Kalau ada saudara, Alkitab ini tak sobek, saya murtad. Serius. Saya berani menantang karena firman Tuhan ngomong. Nggak ada ceritanya orang tuh perkataannya jahat, tapi hatinya nggak ada, itu omong kosong saudara. Nggak ada orang itu ngomongnya kotor, tapi hatinya bersih. Nggak ada. Kalau ada bawa sini saudara, tak ajak foto bareng. Wah ini barang langka, ini aneh. Nggak ada saudara. Saya berani tantang saudara semua. Kalau ada ketemu orang yang ngomongnya gak karu-karuan, tapi saudara ngomong ini loh hatinya baik, saya tantang bawa sini. Saya dibaptis murtad keluar saudara. Saya nggak lagi percaya firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan ngomong, apa yang diomongkan itu keluar dari dalam hati. Wong gini loh saudara, orang itu yang ngomongnya halus, itu pun belum tentu hatinya baik. Isinya bisa penuh kemunafikan, benar enggak? Jadi orang diem pun, orang yang ngomongnya halus, Pak monggo, gue yang sampai gue ini gini saudara ya. Itu pun orang bisa nusuk, kalau istilahnya orang Jawa itu ada keris di belakangnya, bisa nusuk loh saudara. Hatinya bisa jahat, dia penuh senyuman, penuh keramaan. Itu pun bisa jahat, luar biasa. Apalagi yang mulutnya nggak karu-karuan. Firman Tuhan ngomong, apa yang dikatakan manusia timbul dari hati. Dan saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa hati manusia ini tidak mungkin tidak dikuasai sesuatu. Pasti ada yang menguasai hati manusia. Entah itu Allah yang benar atau ilah yang mati. Saya mau kasih satu contoh saudara. Ada orang di restoran itu, saya sering kali lihat, cek suwene sih gak metu-metu. Duh, piro suwe iki restoran apa internet iki cek lemote. Gebrak-gebrak meja maki-maki sama yang jual saudara. Di jalan, nanti. Kalau orang Duena ngomongnya apa? Kalau kesusu budalo, wingi. Kalau nggak mau makanan yang antrinya lama ya cari warung yang sepi. Lo memang mau makan yang enak kok nggak terima dilayani gitu. Itu dunia aja bisa ngerti loh saudara, cari jawaban seperti itu. Tapi lebih dalam lagi kekristenan mengajarkan, marah-marah seperti itu saudara, itu menunjukkan ada sesuatu di dalam hatinya yang nggak beres. Karena apa? Dia sebenarnya punya ilah di dalam hatinya. Dia kepingin mengendalikan segala sesuatu, orang harus nurut sama dia. Bener enggak? Padahal kalau saudara memang lapar, ya udah cari makanan yang biasa. Lapar loh, sampai nyari makanan yang antri, sudah tahu jelas-jelas kalau makan di sana bakalan antri 2 jam, 3 jam. Kok masih didatangi? Berarti kan memang dia yang perlu toh. Perlunya doyan toh saudara. Tapi kok bisa ngamuk itu? Kan aneh. Kok nggak cari makanan yang biasa kalau memang lapar? Tapi berita buruknya lebih jahat lagi. Apa yang keluar dari mulut kita
menunjukkan apa yang dalam hati kita. Marah itu boleh saudara, yang nggak boleh itu marah-marah di setiap tempat marah itu nggak boleh. Kalau marah itu boleh. Sekali lagi Yesus pun marah sendiri nggak salah, tapi kalau marah-marah nggak boleh. Orang dunia suka ngajar begini, kalau kamu mau marah, coba diam dulu, tarik nafas 3 kali yang panjang. Mungkin bisa ngerem saudara ya, mungkin bisa ngerem, stop. Tapi selama hatinya nggak dibereskan, itu cuma nunda saudara, benar enggak? Kalau cuma terapi, tahan nafas rek, emosi aku, muangkel, tahan nafas. Selama hati manusia tidak dibereskan oleh kuasa Kristus, cara-cara seperti itu cuma menunda. Saya mau tanya saudara, orang yang tadi marah-marah di restoran, brak, mana ini kok makananku nggak metu-metu? Saya mau tanya saudara, begitu makanannya dipercepat, dikasih kompensasi makanan gratis pun sekalipun, selama hatinya nggak dibereskan, terulang lagi nggak saudara? Terulang loh. Makanya saya mau ngomong, tidak ada orang di dunia ini yang perkataannya jahat tapi hatinya baik. Justru dari perkataannya menunjukkan apa yang di dalam hatinya. Markus 7 ayat yang ke-20. Markus pasal 7 ayat yang ke-20. Ini saya mau tunjukkan perkataannya Yesus. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Berikutnya, ayat 21. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Perzinahan, kecelakaan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Makanya kalau saudara tahu di dalam kekristenan itu tidak ada makanan haram dan halal. Saudara mau makan babi, mau makan darah, mau makan kursi ini sekalipun, itu nggak dilarang loh sama Kristen. Nggak ada aturannya, oh dilarang makan kayu. Nggak ada saudara. Kalau zaman dulu, orang Israel itu dilarang makan babi. Ini yang saya pelajari saudara ya. Kenapa dilarang makan babi? Untuk Tuhan itu mau membatasi pergaulannya orang Israel. Dari orang-orang yang makan sembarangan. Dengan larangan makan babi itu, orang Israel jadi terbatas pergaulannya. Itu yang saya pelajari. Saya belum cek lebih lanjut. Tapi ketika penebusan Kristus itu dinyatakan di dalam diri orang Kristen, tidak ada makanan haram dan halal. Kalau ada makanan halal dan haram, babi itu haram. Kemarin kita berdosa semua saudara, dosa rame-rame. Makan babi semua haram. Tapi yang dipersoalkan oleh kekristenan, bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Dan apa yang kita ucapkan, seringkali kita ucapkan, itu menunjukkan apa yang ada dalam hati kita. Dan tidak ada hati manusia di dunia ini yang tidak menyembah sesuatu. Entah dia tuh hatinya mau menyembah Allah yang benar atau Allah yang palsu. Saya sungguh-sungguh peringatkan, mumpung di awal tahun, saudara. Hati-hati memakai lidah kita. Bukan berarti, kalau kita lidah diem, kalau nggak boleh pakai lidah, pakai WA aja. Kan bisa kalau orang mau ngakali gitu. Kalau gitu firman ini nggak berlaku untuk orang bisu, saudara. Benar enggak? Yang dimaksud bukan bersuaranya lidah kita, saudara.
Tapi kadang-kadang WA kita, "Woi, apa kabar? Lu kok ketok gendutan ya? Lu kok ketok ini ya?" Lek saya, saudara, saya nggak masalah diomong gitu, kok gendutan. Nggak masalah belas, saudara, lek saya. Tapi ada orang-orang yang saudara tahu, kalau diomong gitu akan tersinggung, terus saudara tetap ngomong seperti itu, lalu orangnya jadi kecewa sama Tuhan, jadi kecewa dengan gereja. Hati-hati, saudara. Dan sekali lagi ini yang lebih penting, perkataan kita menunjukkan bahwa kita menyembah sesuatu. Contohnya, kalau tadi yang marah-marah tadi di restoran, dia pasti ada mempunyai satu ilah yang tidak kelihatan di dalam hatinya. Dia mau diperlakukan secara istimewa. Minimal seperti itu, saudara. Dia ingin memegang kendali, semua orang itu harus bergerak sesuai dengan keinginannya. Bukan berarti nggak boleh ngatur loh, saudara ya. Nggak boleh ngatur, misalkan saudara punya keluarga diatur, oh harus seperti ini. Kalau diaturnya baik juga nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kita di mana-mana, selama kita mempunyai ilah yang tersembunyi itu, lidah kita tuh menunjukkan siapa yang kita sembah. Nah, itu peringatan yang penting, saudara, dan jangan mau ditipu oleh ajaran-ajaran dunia yang salah. Nah, terus bagaimana kita menyikapi sebagai orang percaya? Berikutnya, bagaimana kita bisa menguasai lidah? Cuma satu caranya, dua. Yang pertama, ingat kembali identitas sejati kita yang sudah menerima penebusan Kristus. Saya tulis identitas sejati kita, saudara. Benar-benar kita sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bukan karena cuma kita sudah punya label Kristen, saudara ya. Nangkep maksud saya? Kalau saudara menjaga lidah, karena orang lain sudah kenal saudara sebagai orang Kristen, atau bahkan sudah berkhotbah seperti saya, terus saudara jaga lidah, itu namanya orang munafik, saudara. Oh, saking aku sudah berkhotbah, aku tak ngomongnya tak jaga. Kan aku wis Kristen, ngomongnya tak jaga. Ada yang ngomong gini, kalau lagi marah gitu, saking aku ini wis Kristen yo, coba lah aku dorong Kristen gitu yo, pasti wis tak pisuin entek-entekan. Waduh, itu sebenarnya aslinya hatinya tuh masih ada keinginan seperti itu enggak? Saking dia Kristen toh malu toh kalau misalkan wah orang Kristen kok lambene kayak comberan. Tapi kan hatinya belum beres sebenarnya, saudara. Gitunya loh masih ada. Coba aku dorong Kristen. Tak pisuin tak-takan. Coba ini tanganku dorong dibaptis ya. Tak santap sungguhan ya. Saking aku jadi orang Kristen ya. Waduh. Kalau orang seperti itu, saudara, hatinya belum beres. Bukan berarti dia bukan orang Kristen, saudara. Memang kadang-kadang orang Kristen pun juga kadang-kadang masih bisa lemah seperti itu. Tapi selama saudara berprinsip bahwa saya ini harus hidup kudus karena orang sudah kenal saya Kristen, itu namanya munafik, saudara. Dan itu cuma membereskan dari luar. Cuma membereskan dari luar. Kalau memang solusinya atas dosa dari Tuhan adalah orang itu harus memiliki label Kristen, semua orang dijadikan Kristen sama Tuhan. Selesai dosa. Tapi bukan itu cara kerja Tuhan. Tuhan itu lebih membereskan hati kita dibanding tampak luarnya kita. Benar, saudara? Hati-hati loh, saudara. Muangkel gini. Untung aku yang wis Kristen ya, untung kakiku wis kecelup air dibaptis ya, lah enggak wis tak sadu ini. Loh, itu hatinya belum berubah, saudara. Saking aku Kristen. Pak Titi kan pernah bilang, waktu diajak reuni sama teman-temannya, kalau cuma hidup berubah karena sudah Kristen, bahkan jadi pendeta gembala sidang, Pak Titi bilang, waktu dia reuni, nggak ada yang tahu siapa. Maksudnya jemaat nggak ada yang tahu di sana seperti apa. Sebenarnya bebas nggak? Bebas. Kalau hatinya nggak berubah, pasti akan tetap katut lagi. Kalau cuma labelnya Kristen ya, saudara.
Tapi kalau hatinya benar-benar sudah diubah, dia ingat, yang dulu itu sampah. Tapi karena aku hari ini sudah dipuaskan oleh Kristus, maka lidahku ini bukan untuk cari kepuasan, untuk dagingku. Karena aku sudah memperoleh kepuasan di dalam Kristus. Kalau saya belok sedikit, saudara. Orang itu, kenapa sih ada kata-kata pisuan gitu, saudara? Itu kan sebenarnya kalau kata-katanya ini, itu kan kayak puas gitu ya ngomongnya itu. Benar enggak, saudara? Lego. Misalkan ngomong binatang A gitu ya. Wadar gini. Itu kan puas hatinya tuh. Kenapa kok misuan tuh enggak misalkan nyebut orang itu, hei kelinci gitu. Kan enggak enak tuh, saudara. Enak yang kuasar tuh. Gitu tuh. Kenapa kok enggak, hei jerapah. Enggak enak, saudara. Memang manusia itu kalau mencari kepuasan di lidah, itu pasti memang dari kata-katanya pun tuh lebih enak memang. Antara kalau kita ngomong misalkan ngilokno ini, duar gitu. Cangkem gitu misalkan ya. Daripada, hei mulutmu. Nggak enak, saudara. Lebih enak ngomong cangkem memang. Soalnya puas gitu kan, saudara. Kata-katanya itu. Jadi itu menunjukkan apa yang kita kejar dari mulut kita. Kalau kita sudah mengalami penebusan Kristus yang sudah memuaskan kita, seharusnya kita mulai belajar. Lidahku ini kalau tak pakai hal-hal yang jahat. Kalau aku cari kepuasan, kelegaan melalui lidahku, itu selamanya tidak akan bisa memuaskan. Hanya Kristus yang memuaskan hidup kita. Amin, saudara. Bukan karena saya sudah dikenal orang sebagai orang yang naik mimbar, sebagai hamba Tuhan saya harus menjaga lidah. Bukan, saudara. Kalau orang cuma seperti itu, saudara, tidak perlu ada Kristus menebus kita. Karena kalau orang cuma seperti itu, semua orang dijadikan Kristen sama Tuhan. Semua orang dijadikan pendeta sama Tuhan. Dunia langsung aman, tentram. Enggak loh, saudara. Dijadikan Kristen, kita sementara sekarang dikenal sebagai orang Kristen. Itu bukan solusi dari dosa. Tapi bagaimana firman Tuhan itu bekerja dalam hati kita. Itu yang lebih penting. Yang kedua, saudara. Saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa apa yang kita sembah selain Allah akan menghancurkan hidup damai sejahtera kita. Tetapi Allah yang benar justru memberikan hidup yang sejati. Kalau kita gunakan mulut kita untuk merendahkan orang lain, untuk ngomong yang nggak benar tentang orang lain, untuk memfitnah orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, itu di dalam hati kita ini ada satu berhala luar biasa, bahwa kita ini mau lebih yang nomor satu dibanding orang lain. Sehingga caranya apa? Dijatuhkan aja orang-orang di sekitar kita dengan lidah kita. Tapi Alkitab ngomong, waktu kita menyembah ilah yang palsu, yang kita sembah, yang tampak dari lidah kita, Allah itu justru akan menghancurkan hidup kita. Ilah yang kita sembah, yang kita agung-agungkan, yang kita kejar melalui ucapan-ucapan kita, itu justru akan menghancurkan hidup kita. Saya yakin kok, dalam hati kecil, karena setiap manusia itu dikasih wahyu umum, orang itu sudah bisa tahu ini mana benar, yang mana yang salah. Waktu dia ngomong seperti itu dengan lidahnya, kelihatannya dia bisa puas ketika menjatuhkan orang lain. Tapi sebenarnya dalam hatinya tidak sejahtera kok. Karena apa? Ilah yang benar itu justru memberikan hidupnya untuk kita. Tapi kalau ilah yang palsu yang kita kejar dalam hati kita yang jahat, justru merenggut hidup kita. Berapa banyak keluarga kita yang dulunya kita hubungan baik, tapi karena lidah kita cuma cari kepuasan, keluarga kita jadi hancur. Justru kalau kita menyembah Allah yang sejati, Allah yang sejati itu akan memulihkan keluarga kita. Amin. Saya undang pemain musik. Saya mau ajak nyanyikan sama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku,
Ku percaya, nggak apa-apa tanpa musik. Kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Saya mengundang kita semua bersaat teduh sejenak. Saya kembali seperti di awal khotbah saya tadi, saudara. Berapa banyak kita gunakan mulut kita, lidah kita, yang di satu sisi kita sangat getol memuji Tuhan. Tapi di satu sisi kita juga sangat getol melemahkan orang lain, menyakiti hati orang lain. Berapa banyak korban yang sudah timbul karena hati kami, karena kami tidak menjaga lidah kami. Tuhan ampuni kami bersyukur bahwa di awal tahun yang baru ini, belum terlambat, tidak ada kata terlambat bagi Engkau untuk memperingatkan kami dengan serius, untuk kami menjaga lidah kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu kesalahan dalam lidah kami bukan sekedar main-main, bukan sekedar sepele Tuhan. Tapi Engkau memperingatkan kepada kami bahwa kesalahan lidah kami menunjukkan siapa sesungguhnya yang menguasai hati kami. Ampuni kami Tuhan, kalau karena perkataan kami, pekerjaan Tuhan menjadi kacau, pekerjaan Tuhan menjadi terhambat. Kalau karena perkataan kami, anak kami, orang tua kami, menantu kami, mertua kami, yang semula bersukacita di dalam Tuhan, karena perkataan kami, mereka menjadi lemah. Tuhan ampuni kami, karena kami tahu, kami diingatkan bahwa mulut kami pun sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Sehingga lidah kami sebenarnya bukan milik kami lagi. Kami sudah dipuaskan oleh Tuhan. Kami sudah memperoleh segala sesuatu yang paling indah di dunia ini. Sehingga seharusnya kami tidak mengejar hal-hal yang semu di dunia ini. Kami menggunakan perkataan, kami mengejar kebanggaan, kami mengejar posisi, kami mengejar pujian dari orang lain dengan perkataan kami. Tuhan ingatkan kami bahwa kepuasan-kepuasan di luar Tuhan, itu adalah kepuasan yang semu, yang akan suatu saat menghancurkan hidup kami Tuhan. Ampuni kami mau gunakan sungguh-sungguh mulut kami untuk memuliakan Tuhan, untuk hanya selalu dan selalu memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyikan. Mulutku penuh dengan pujian. Kami ditegur dan
Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Bapak Yohanes yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai beliau dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun beliau berada menjadi berkat. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan berkati persembahan kami. Dan kami mau beri yang terbaik. Sebagai tanda ucapan syukur kami. Haleluya.